kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan sosok yang tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Sunarno Edi Wibowo SHM HUM. Langsung saja, apa kabar Prof Bowo? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Sudah lama nih tidak menyapa pemirsa setia Surabaya TV. Kayaknya sudah banyak yang kangen. Boleh nggak disapa sedikit, Prof? Iya, pertama audiensi ya. Saya sampaikan selamat malam ya. Oleh karena saya berdoa, yang penting adalah sehat. Kalau sehat, nantinya semua akan berjalan dengan sendirinya. Okay. Ya. Nah, ini sebetulnya saya ini ternyata banyak masyarakat yang kepingin tahu sebetulnya edukasi yang objektif. Betul. Banyak aparat penegak hukum yang menyimpang, ya nggak sesuai dengan teori sakar PDW, atau mengutus, memberikan satu teori nggak sesuai dengan fakta dan sebagainya. Makanya hadir ini supaya nantinya masyarakat itu sudah tidak lagi bingung apa ya, Prof, bingung ya. yang dipercaya yang mana. Oke, dan semuanya akan dikulik, dikupas tuntas, semua hanya dihukum di Mata Bowo. Iya ini. dong, kena hukum di Mata Bowo ini nggak akan lepas dari semua adalah normatif. Nah, oleh karena ada mahasiswa itu, supaya mahasiswa itu tidak arahnya itu kok begini ya, antara teori dan praktek kok seperti bumi dan langit ya. Maka sekarang ini masyarakat itu kangen supaya kok gak ada edukasi seperti ini, dicari. Soalnya ya ada masalah, yang penting adalah saya adalah amanah di samping itu pada masyarakat. Ini adalah amal ilmu ya. Semua amal ilmu, bukan ilmu ini tidak ada hubungannya dengan yang lain. Ya. Ini seringkali kalau yang di lain-lain itu nampaknya agak susah, tapi kalau di sini langsung. Ya, tiap hari Jumat jam 8 cetek channel Surabaya TV, nah, dengarkan dengan memperhati banyak. Dan semua ilmu-ilmu yang tidak dapat tempat lain dan juga mungkin tidak dapat di ruang kelas didapat di sini, di Hukum di Mata Bowo. Betul ya, Prof ya? Iya, kalau di ruang yang lain-lainnya ya sekarang ya harus konversinya ya bahaya dong kalau di Surabaya TV. Dan ini TV, gratis ya, Prof, hanya bisa ditonton di Surabaya TV setiap hari Jumat jam 8 malam. Cakep. Prof, ngomong-ngomong ya, tadi Prof Bowo juga sudah sebut tentang mahasiswa, karena kebetulan juga di studio Surabaya TV sudah hadir audiens teman-teman dari Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Negeri Surabaya. Boleh ya, Prof, kita sapa dulu. Halo teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa bertanya seputar permasalahan hukum terkait topik hari ini ataupun yang di luar topik. Nah, sekarang kita akan berbicara, Prof, topik hari ini karena kita dengar juga beberapa waktu yang lalu hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara untuk 4 terdakwa lainnya kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hakim meyakini para terdakwa bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam kasus tersebut. Sementara Tom Lembong sendiri yang sebelumnya dijadikan terdakwa juga di kasus tersebut mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo dan terbebas dari jeratan hukum. Nih, kalau teman-teman masih ingat ya kasus tentang ini, ada pertanyaan yang pertama, Prof, kenapa 4 terdakwa lain dari kasus tersebut tidak mendapatkan abolisi juga seperti Tom Lembong? Kenapa hanya Tom Lembong? Apa spesialnya, Prof? Iya, oke. Kita bicara masalah tentang hubungannya ya. Ada putusan MK 19 tahun 2015 nih. Memang di dalam undang-undang tindak pidana korupsi ya 31 tahun 99 diperbarui ya 2021 ada pasal sapu jagat nih, pasal 2 dan 3 ini bermula dari situ. Itu harus memang nyata-nyata merugikan keuangan negara, nyata-nyata loh ya, nggak potensi, nggak indikasi, nggak. Kalau dulu segala sesuatu ini merugikan keuangan negara dengan keputusannya dan sebagainya kan itu. Tom Lembong sendiri kan sebagai menteri, keputusannya dengan presiden, jadi tahu sebetulnya. Nah, ini abolisi ya kita bicara ya. Dengan adanya seperti ini, maka presiden tahu, loh, ternyata di dalam penghitungan baik BPKB maupun BPK nggak ada kesalahan. Seharusnya ada penghitungan. Kerugian negara itu jangan sampai hakim yang menghitung. Seharusnya siapa, Prof? Yang hitung adalah yaitu BPK. Oke. Minimal ada
hubungannya atau BPKB, bisa itu penghitungan. Jadi kalau menghitung kerugian itu harus ada penghitungan. Jangan sampai asal-asalan ketika orang dikriminalisasikan. Jangan. Ini perlu adanya salah satu bahwa peristiwa hukum di Indonesia ini sangat unik sekali, menjadi polemik sekali. Padahal kalau bicara Tom Lembong, banyak yang menteri-menteri lain kok nggak bisa, kok ada melampaui konstitusi. Padahal di dalam konstitusi bahwa semua sama di mata hukum, tidak berkecualian. Jadi jangan tebang pilih. Nah ini kelihatannya dirasakan oleh Presiden Prabowo itu bahwa ini ada tebang pilih ini. Nah akhirnya meskipun itu diputus 4 tahun bersalah, tapi kalau itu undang-undang diberikan hakim, tapi kalau konstitusi itu adalah lebih tinggi dari undang-undang. Undang-undang mengatakan bahwa ini melakukan tindak pidana, tidak korupsi, pasal 2, pasal 3 dan 18, katakanlah 3 dan 2 dan 18. Tapi ketika memang dalam pemeriksaan nggak ada yang dirugikan, Tom Lembong nggak dapat apa-apa itu, spesial pun tidak dapat, tapi dikatakan dengan adanya satu bahwa dia menjadi Kementerian Perdagangan karena jabatannya memberikan kerugian. Kalau gitu nggak ada yang jabat. Lebih baik dia tidur di rumah daripada jabat. Kalau jabat ketika keputusannya kenapa merugikan, ya toh merugikan bahwa yang mendapatkan sesuatu, tapi dia itu enggak, memang keputusan pada waktu itu kalau impor gula itu murah gitu loh. Nah dari situlah akhirnya menjadi sesuai dengan konstitusi. Jadi tadi Prof Bowo juga sudah sempat singgung di pasal yang Prof Bowo sebut. Abolisi, ya? Sebut pertama adalah harus ada nyata-nyata merugikan negara. Berarti Prof Bowo melihat memang tidak memenuhi persyaratan merugikan negara itu. Tidak merugikan negara itu, yang bicara adalah fakta persidangan. Bagaimana mencari kerugian negara? Berapa kerugian negara? Kalau yang lain sih dapat dikarenakan ada keputusan itu dapat. Nah, tapi tadi Prof Bowo sempat singgung karena berdasarkan kebijakannya akhirnya merugikan negara. Kalau begitu nanti tidak ada yang mau menjabat. Loh, tidak ada yang menjabat kalau kebijaksanaan salah dan sebagainya salah, kecuali kalau dia mendapatkan komisi lain loh ya. Bisa gratifikasi. Nah, memang di dalam pasal 14 ayat 2 ayat 1 gerasi ya toh rehabilitasi, kalau pasal ayat 2-nya yaitu tentang amnesti abolisi lah. Tom Lembong ini mendapatkan abolisi sesuai tetap ditetapkan dengan Kepres. Kepresnya nomornya 18 tahun 2025. Nah dari situlah maka apapun bentuknya dia keluar. Nah, dengan demikian harus ada kehati-hatian. Ini adalah kehati-hatian bagi penegak hukum. Jangan sampai penegak hukum punya kekuatan sehingga memeriksa orang nggak bersalah. Nah, kecuali kalau orang nggak bersalah, semua mendapatkan abolisi sama amnesti. Kalau nggak bersalah loh ya. Ini hal yang khusus. Ini hak prerogatif presiden. Karena sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Dasar 45. Tadi Prof Bowo juga yang menarik menyebut jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Dan di awal juga Prof Bowo sudah sebut ada kriminalisasi. Menurut Prof Bowo kriminalisasinya letaknya ada di mana nih Prof? Kriminalisasi orang bisa aja. Ya, orang kalau dulu orang di PKI-kan itu seperti itu. Oh, nggak PKI, kalau PKI-kan. Dalam kasus Tom Lembong kriminalisasinya seperti apa dan oleh siapa menurut Prof Bowo? Ya oleh penegak hukum, oleh orang politik dan sebagainya gitu loh. Ada nuansa politiknya? Nuansa politik seperti itu ya, sorry ya. Jadi nuansa politik seperti itu. Kenapa yang lainnya kok nggak kena, kok hanya Tim Lembong? Padahal nyarinya juga impor beras. Kalau menurut Prof Bowo kenapa Prof? Nggak senang itu biasa. Itu udah nggak benar. Jadi itulah. Apapun bentuknya akhirnya seperti ini, sehingga apa? APH, aparat penegak hukum, berarti nggak proporsional. Kalau sudah mengeluarkan abolisi dan amnesti berarti apa? Itu hati-hati untuk penegak hukum. Jangan sampai penegak hukum itu ketika pemeriksaan, apalagi korupsi ya. Kalau korupsi itu pemeriksaannya memang benar-benar proporsional. Jangan sampai dikarenakan pokoknya, jangan. Kalau kata-kata ke pokoknya itu order baru itu, nggak bisa itu. Jadi jangan sampai itu. Jadi harus hati-hati. Ini supaya apa? Supaya Presiden Prabowo jangan sampai seperti itu. Kalau memang korupsi, mana uangnya? Mana mendapatkan? Mana yang disita gitu?
Orang nggak disita apa-apa kok, nggak dapat apa-apa, yang disita apanya? Nggak ada yang disita itu, kecuali yang lainnya. Oke, jadi nggak memenuhi ya, Prof? Lainnya sudah membayar, kerugian dibayar pada negara gitu loh. Oke. Yang lainnya loh ya, 4 loh ya. Yang Tom Lembong apa yang dibayar nggak korupsi? Apa yang disita? Itulah. Jadi terjawab ya kenapa hanya Tom Lembong yang mendapatkan abolisi ya, Prof ya? Itu jadi gini. Jadi harus membedakan antara kebijaksanaan dan hukum. Oke. Kalau kebijaksanaan itu dari presiden. Kalau gitu ketika ada perintah dari presiden, kalau ada apa-apa salah, nggak bisa. Tapi presiden nggak bisa disalahkan. Padahal ya kalau semua itu salah, ya ini kita bicara masalah yang hubungannya nggak tahu nanti kereta bus itu gimana dan sebagainya, saya nggak tahu. Apa nanti terjadi seperti ini lagi atau enggak. Tapi yang jelas ini sebagai salah satu adalah merupakan catatan. Jadi catatan sejarah bagi untuknya bangsa dan negara Indonesia. Abolisi dan amnesti. Saya bicara sekarang ini abolisi dari Tom Lembong. Oke, siap, Prof. Tadi Prof Bo juga sudah sebut tentang abolisi dan amnesti. Mungkin pertama boleh dijelaskan dulu, Prof, perbedaannya buat mungkin pemirsa Surabaya TV atau teman-teman mahasiswa yang belum ngerti apa sih bedanya abolisi dan amnesti, dan pada peristiwa apa Presiden bisa memberikan abolisi dan amnesti. Karena tadi Prof Bo juga sudah sebut bahwa abolisi dan amnesti itu kan adalah hak prerogatif dari Presiden kan, Prof? Ya, abolisi sama amnesti harus dibedakan. Kalau amnesti itu pengampunan. Oke. Jadi Presiden bisa mengampuni, Raja bisa mengampuni. Kalau abolisi menghapus kesalahan apapun sudah diputus oleh hakim. Jadi namanya bersih ya, Prof, kalau abolisi. Kalau amnesti pengampunan, diampuni tapi tetap bersalah ya, Prof? Bersalah. Masih bisa dilanjut nggak, Prof, proses hukumnya kalau sudah mendapatkan amnesti? Karena berdasarkan keputusan Presiden. Oke. Nah, berarti apa? Hakim akan sekarang kan dianu kaji kan. Hakim juga tidak harus hati-hati. Hakim tidak boleh ketika memutus orang itu ya katakanlah, oh ini dendam, oh ini nggak seneng, suka dan tidak suka, tidak boleh. Hakim itu harus adil. Jadi kalau hakim itu disumpah dengan rasa keadilan sebagai wakil dari Tuhan, dia harus adil. Berarti hakimnya nggak adil ini. Makanya hakim diperiksa oleh KJ karena etikanya tidak benar. Nah itu hati-hati. Jangan seorang hakim itu wah karena jadi hakim harus memang benar-benar seperti itu. Kadang-kadang jangan sampai memberikan suatu kebencian, memberikan suatu harus bijak. Nah Presiden Prabowo ini bijak. Saya lihat apa yang saya lihat mulai awal dari akhir ternyata bijak benar. Ternyata nggak mungkin memberikan satu abolisi dan amnesti itu ujuk-ujuk tiba-tiba, tidak mungkin. Harus ya, harus ada satu pertimbangan dilihat loh, kok gak ada yang dikorupsi ya. Dan itu apakah Presiden butuh pertimbangan dari DPR juga atau bisa memutuskan sendiri, Prof, untuk memberikan abolisi? Itu hanya Presiden. Diterima tidak terima itu keputusan abolisi ya Presiden. Oke. Dan dipertimbangkan juga dengan DPR nggak, Prof, untuk pemberian abolisi itu? Abolisi ya Presiden, bukan DPR. Kecuali Perpu. Oke. Ya ini penting sekali bahwa harus kehati-hatian. DPR berani nggak untuk menolak abolisi? Karena ini adalah hak Presiden, bisa saja. Hal ini berarti apa? Berarti nanti melanggar aturan undang-undang. Ini Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau ini kembali lagi yang MK pun kalau bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar semua akan dibatalkan. Berarti putusannya ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Seperti itu. Oke, ini sepertinya semakin panas ya perbincangan kita, tapi tahan dulu ya, Prof ya, karena kita akan jeda untuk iklan sebentar. Maka itu pemirsa tetaplah di Hukum di Mata Bobo. Oke.
Kalau pemirsa kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo, Prof, tadi perbincangan yang sempat terhenti kita lanjutkan ya, Prof ya. Apa itu? Kalau Prof Bowo melihat gimana sih vonis hakim dalam kasus korupsi impor gula ini? Tadi Prof Bowo juga ada singgung ketidakadilan dan lain-lain. Mungkin bisa diperjelaskan lebih spesifik kali ini. Ya, sebetulnya hakim memutusnya harus bebas dong. Jadi sudah tepat ya pemberian tepat kalau bebas itu, daripada nantinya kedahuluan dari presiden. Nah, kita itu ada sistem tentang kenegaraan, yaitu ada presiden, yaitu tentang eksekutif, ada yudikatif, yaitu hakim. Nah, jaksanya masuk eksekutif, nah, DPR-nya masuk legislatif. Jadi kalau dengan demikian berarti apa? Berarti hakim itu harus hati-hati. Hakim itu sebetulnya nggak apa-apa yang lainnya sudah mengembalikan, berarti sudah meskipun mengembalikan ya kerugian negara, tetap nggak akan bebas, tetap hanya meringankan. Pasal 4-nya demikian. Tapi kalau Tom Lembong ini terus terang nggak ada yang dikorupsi. Nah, Prof, ini kan jadi menuai pro dan kontra, Prof. Ada satu sisi yang memang seperti Prof Bowo juga bilang mendukung kebijakan Presiden Prabowo memberikan abolisi, tapi ada juga sisi kontranya. Kalau memang betul-betul tidak salah, kenapa diterima abolisinya? Kalau menurut Prof Bowo bagaimana pandangan itu? Itu abolisi itu harus diterima, itu keputusan presiden, keputusan raja, seperti itu ya. Diterima. Kenapa? Karena kalau sudah abolisi sudah tertutup sudah, tidak bisa dikatakan narapidana. Tapi kalau amnesti masih bisa dikatakan menantang narapidana. Pengampunan ya itu ya hapus, tapi pengampunan lain dengan abolisi loh ya. Itu hanya menghapuskan hukumannya tapi tidak menghapuskan kesalahan yang pernah dibuat. Kesalahannya kalau pengampunan ya. Ya. Tapi kalau abolisi ini hapus. Bersih total. Bersih. Jadi memang nggak salah Tom Lembong itu. Karena ya seperti apa yang disampaikan presiden itu. Nah, tadi ya ada pasal 14 itu gerasi ya, atau rehabilitasi. Kalau ini bukan, abolisi ini. Jadi presiden itu nggak mungkin dia itu memberikan sesuatu semua minta abolisi, semua minta amnesti, nggak akan mungkin. Nggak semua ya, Prof. Nggak ada semua. Ketentuan seperti apa presiden ketentuan bisa harus itu memang benar-benar ada satu pertimbangan, ada sesuatu yang antara putusan hakim dengan tuntutan jaksa ini dipilah-pilah. Yang dipilah-pilah itu sebetulnya pertama, apakah memenuhi syarat tindak pidana korupsi sesuai dengan bukti, alat bukti ya, karena sudah di persidangan. Kalau sebelum barang bukti ini sudah alat bukti. Alat bukti itu harus memenuhi. Jangan hanya dua aja salah. Kalau memang korupsi ini memang benar-benar dari ahlinya, yaitu tentang masalah keterangan saksi, keterangan terdakwa atau tersangka, petunjuk, surat, ahli, yaitu kan ada 5. Ternyata dilihat tuh, korupsi itu bukan kena kertas, tapi uang. Uang. Jadi gak main-main, uang. Jadi kalau dia nggak mendapatkan uang atau dari komisi atau dari uang gratifikasi dan sebagainya nggak bisa. Nah, uang itu harus disita juga. Dan dalam kasus Tom Lembong tidak ada uangnya, tidak disita juga ya, Prof? Iya, TPPU-nya tidak ada, tindak pidana pencucian uangnya tidak ada. Oke, Prof, kita bergeser sedikit ya, Prof. Tadi kita sudah bicara tentang abolisi Tom Lembong, karena di saat yang bersamaan juga ada pemberian amnesti dengan Sekjen PDIP Pak Hasto, yang waktu itu juga rame sekali, Prof. Sekarang kita akan bahas tentang amnesti itu. Kalau menurut pandangan Prof Bowo, sudah tepatkah pemberian amnesti terhadap Pak Hasto ini? Iya. Memang Pak Hasto itu dapat pengampunan dikarenakan, ya toh. Hari Masiko kan itu yang sampai sekarang nggak memberikan keterangan. Masa yang memberikan keterangan apa bisa pada waktu itu ada hubungannya dengan Hasto. Berarti sebetulnya gratifikasi itu pun harus hati-hati. KPK harus hati-hati. Kecuali ini dileming. Jadi ada perbuatan itu bukan kena
berhubungan dengan adanya loh Hasto itu di mana belum diperiksa kok. Tahu-tahu yaitu tadi saya katakan bahwa Harun Masiku kan belum di BAP, orang yang hilang. Tapi Hasto kok kena. Seharusnya pelaku utama kena, baru ada pelaku tentang masalah yang berhubungan itu membantu atau turut serta, baru kena ya. Jadi pelaku utamanya harus diperiksa dulu, iya, mendapatkan kepastian hasil apakah benar ada klarifikasi, apa benar dan sebagainya. Lah ini politik juga ini sebetulnya. Oke, menurut Prabowo ada nuansa politis juga dalam penangkapan Hasto. Iya, nanti kalau seperti ini berarti orang memandang, loh KPK itu gini ya. Seharusnya jangan terlalu tergesa-gesa itu. Harus Harun Masiku tangkap dulu, baru akhirnya dikonfrontir dua orang dengan itu. Hastonya. Nah, kalau kita kaitkan dengan hal Tom Lembong kemarin, Tom Lembongnya juga sudah mendapatkan abolisi, tetapi pihak perusahaan swastanya kenapa tidak mendapatkan abolisi juga, Prof? Karena dia mendapatkan uang. Oh, perusahaan uangnya swastanya. Uangnya dia yang bayar pada negara. Oh, kerannya berapa miliar dibayar. Kita bayar. Nah, itu hanya meringankan. Tapi ya, kalau Tom Lembong nggak mendapatkan apa, Hasto nggak mendapatkan apa-apa. Jadi itulah yang menjadi satu persoalan ya, ketika harus kehati-hatian, jangan sampai nanti terjadi yang kedua kali. Kalau terjadi yang kedua kali, ya toh, ini berarti kemampuan perlu dipertanyakan. Oke, baik. Prof, tapi ngomong-ngomong tentang abolisi dan amnesti yang sudah diberikan sama Presiden itu apakah bisa ditarik kembali atau nggak bisa, Prof? Jika memang bisa, dalam kondisi seperti apa bisa ditarik kembali? Jadi kalau dalam kasus abolisi dan amnesti, apabila suatu saat ke depan setelah sudah diputuskan abolisi dan amnesti, ketemu bukti baru yang ternyata memang mereka ini melanggar, nggak bisa dibatalkan atau bisa? Nggak bisa, itu sesuai dengan kalau gua pasal 263 baru bisa untuk dimintai PK. Oke, Prof, ini adakah batasan maksimal nggak, Prof? Berapa kali seorang presiden itu bisa menggunakan hak kewenangannya dalam pemberian abolisi? Di situ dalam pasal 14 nggak ada batasnya. Kapan saja bisa, nggak 1 kali 2 kali. Kalau presiden memang benar-benar mengetahui, bisa aja nanti akan dijatuhkan atau diberikan amnesti sama abolisi. Tapi ini kan yang pertama, Prof, untuk di pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk di pemerintahan Pak Jokowi atau Pak SBY sendiri dulu sebelumnya sudah pernahkah, Prof, ada abolisi dan amnesti? Kalau anak Presiden SBY ya, itu rehabilitasi. Oke, perbedaannya apa, Prof? Ini mungkin pemirsa dan audiens juga pengen tahu. Apa bedanya abolisi, amnesti, rehabilitasi? Oh, itu direhab. Ya, ketika dia itu bersalah, ya toh, tapi direhab. Sudah salah memang. Memang salah. Salah direhab itu. Oke. Sudah ada satu putusan yang salah. Tapi kalau direhabilitasi itu tetap menjalankan proses hukum atau enggak, Prof? Nanti presiden bersama dengan Mahkamah Agung, ya toh, judikatif bersama eksekutif menyampaikan saya memberikan satu rehabilitasi. Lah itu pendapat Mahkamah Agung bagaimana? Baru diminta pendapat. Oke, tidak ada masalah, sudah. Oke, jadi itu ya pemirsa perbedaan antara abolisi, amnesti, dan rehabilitasi. Jadi kalau menurut Prof Bo sendiri memang sudah tepat ya, Prof, pembelian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, Prof, setelah ini di segmen 3 akan ada teman-teman audiens yang sudah hadir di studio mau bertanya-tanya langsung nih kepada Prof Bo. Boleh ya? Tapi setelah yang satu ini, Prof, maka jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo. Iya.
Pemirsa, kembali lagi dalam program Hukum di Mata Bowo. Prof, seperti yang tadi kita sudah singgung di segmen 3, ini sudah ada teman-teman audiens dari Universitas Trunojoyo Madura dan juga dari UNESA yang akan langsung bertanya-tanya seputar topik hukum ataupun di luar topik, boleh ya Prof ya? Ya. Waktu dan tempat kami sediakan, silakan untuk pertanyaan pertama. Iya, iya. Makasih, pertanyaan bagus sekali Prof. Bagus ya. Gimana Prof, apakah sudah transparan atau sesuai dengan sila kelima nggak Prof? Sekarang ini orang itu kemana sudah transparan kan? Ada apalagi ada media di mana-mana ya Prof. Ya toh ada yang berhubungan Instagram, ya TV dan sebagainya. Semua sudah orang melihat apakah bersalah atau itu transparannya ya. Kelihatannya transparan. Kalau keadilan sosial lah itu adalah sila kelima dari manifestasi dari perwujudan dari Undang-Undang Dasar kan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kalau sudah keadilan, nah itu apapun bentuknya akhirnya sebetulnya yang nguji adalah seorang hakim. Tapi seorang presiden punya hak konstitusionalnya. Nah, konstitusionalnya adalah tentang Undang-Undang Dasar. Ini hak suatu prerogatif, hak yang khusus abolisi itu. Tidak ada masalah. Kecuali undang-undang tidak ada loh ya. Tapi ini sudah diatur di undang-undang, jadi memang kalau diatur tidak ada masalah. Ya? Iya, tidak ada masalah. Itu pun diwujudkan dalam bentuk gak main-main, Kepres 18/2025. Nah, itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi dasar hukumnya kuat sekali ya Prof. Kalau nggak kuat ya mungkin dikeluarkan. Iya kan? Dikeluarkan kenapa? Ada legal standingnya, ada dasar hukumnya kan itu. Subjek dan objeknya ada. Dan itu memang benar. Kalau nggak benar, nggak mungkin. Soalnya apa? Ini nanti akan terjadi polemik juga. Akan terjadi sesuatu yang lainnya. Ingin lata semua. Kalau gitu saya bersalah minta abolisi, minta amnesti kan gitu. Tapi tidak semua ya Prof bisa dapat. Iya, di Samin itu melihat dulu. Ini adalah merupakan satu bagian memang dilihat nggak bersalah. Makanya putusannya kan rendah 4 tahun. Tapi dikenakan ada abolisi, langsung. Kenapa? Terlepas dari ini politik enggak, tapi karena ada dasar hukumnya, kecuali nggak ada dasar hukumnya. Tapi saya kira menurut Prof Bowo politik nggak? Ya, politik bisa saja pada waktu awalnya. Oke. Politik dilawan dengan politik. Apapun keputusan presiden itu keputusan politik. Oke, betul. Ya kan? Dulu orang apa yang ditanya akan dibidik ini, sebetulnya juga politik. Jadi memang politik itu mengalahkan segala-galanya. Kekuasaan itu memang mutlak. Nah, dengan demikian hati-hati. Kenapa? Karena sudah mengeluarkan abolisi dan amnesti. Maka ketika ada persoalan-persoalan yang membahayakan, nah makanya KPK itu sekarang dia agak berani ketika nangkapnya nggak OTT. Baru kalau OTT kena. Tapi kalau yang ya senyap-senyap itu ada ketakutan karena sudah dikeluarkan namanya amnesti dan abolisi. Kenapa? Kalau sudah dikeluarkan amnesti dan abolisi berarti apa? Aparat penegak hukum berarti apa? Kerjanya kurang benar. Oke, tapi kalau Prof Bowo melihat kinerja aparat dan penegak hukum yang sekarang, menurut Prof Bowo gimana? Sudah kalau sekarang mulai baik, sekarang benar-benar ada suatu fakta, ada suatu penyitaan, ada suatu hal-hal yang memang dikembalikan. Ada sesuatu memang benar-benar nggak semudah apa yang dibayangkan. Terbukti banyak sekali OTT kepala daerah ya Prof dari kemarin. Baru dari Rio kena lagi 10 orang itu sampai segitu ya. Iya, betul, berarti apa? Berarti retretan nggak berhasil ya. Kan harus retretan itu. Kalau nggak salah di sana itu
Dan kemarin juga ada pengembalian dana 13 triliun ya Prof. Jadi memang semakin kesini Prof bahwa melihat kinerja aparat dan penegak hukum Kejagung sudah semakin menunjukkan progres ya Prof. Indonesia itu kalau nggak ada korupsi ya semua itu memang jangan sampai memudaya. Kalau ini diberantas berarti sebetulnya rakyat Indonesia itu diam-diam bisa nanti mendapatkan sesuatu dari negara kan. Memang wakil miskin dan orang-orang terlantar mendapat pasal 34 mendapat dari negara. Ternyata benar itu seperti itu. Prof, kita kembali ya Prof. Iya, monggo. Mungkin pertanyaan kedua silahkan, waktu di tempat kami sediakan. Oke, baik sekali Prof pertanyaannya. Pernah nggak Prof terjadi memang Presiden memberikan abolisi, amnesti, rehabilitasi, tapi diprotes karena banyak yang nggak terima? Nggak pernah, tapi dulu pernah kalau nggak salah, tahun-tahun ya kalau nggak salah ini ya. Pada tahun kalau nggak salah 1951 kalau nggak salah pernah. Pada kasus apa itu Prof? Ya, tapi hanya kejahatan tentang yang berhubungan politik. Bukan kejahatan yang uang, bukan. Lalu penyelesaiannya bagaimana tuh Prof? Tidak ada masalah. Memang demikian, itu adalah hak prerogatif Presiden. Tapi setelah jadi, ini memang mutlak ketika sudah diputuskan Presiden, walaupun ada gejolak mungkin di masyarakat, nggak bisa dirubah lagi Prof? Nggak bisa, itu keputusan Presiden memang. Iya, ya sekarang apakah ada gejolak atau enggak? Sekarang enggak. Memang masyarakat tahu. Ya dikarenakan ada TV ya, ada semua itu sekarang sudah semua bisa melihat. Ternyata memang mana sih uangnya yang dikorupsi itu kan itu. Wujudnya bisa dilihat di TV seperti yang kemarin pengembalian dana berapa triliun, terus sekarang bisa dilihat di. Iya, kalau dulu kan nggak pernah dilihat. Lah sekarang jadi ini lebih transparan ya Prof sekarang. Iya, saya dulu udah lama jadi lawyer ya, hampir sekarang tahun 2025 ya, hampir 31 tahun. Baru saya lihat uang dikembalikan dalam bentuk uang benar. Kalau dulu nggak pernah, barang bukti di TV atau di surat kabar ditunjukkan ke media, nggak pernah. Baru terakhir nih sampai 13 triliun baru kaget. Loh, ini uang tak kertas tuh, baru kaget saya. Nah sekarang ini jangan hanya Kejaksaan Agung, tapi seharusnya ya dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri transparan toh, sehingga jangan sampai nanti ada ya angan-angan, ada kekhawatiran, ada wah jangan-jangan ini uangnya ini dikemanakan ya. Nah itu juga menjadi pertanyaan Prof. Mungkin audiens dan pemirsa Surabaya TV tanya, ini pengembalian uang hasil korupsi itu nanti uangnya dikemanakan Prof? Ya ke negara, Kementerian Keuangan. Oke, mungkin kalau pemirsa pengen tahu ini uangnya dikemanakan, dimasukkan ke lembaga apa, untuk penggunaan apa, seperti apa, mau tahunya dari mana Prof? Dalam bentuk transparansinya pemerintah? Transparannya dari bentuk ketika digunakan masa dikembalikan ke APBN, anggaran pendapatan negara nanti. Kemarin salah satunya juga kemarin katanya pengembalian dananya dipakai untuk MBG dan lain-lain dan sebagainya. Ya, yang jelas masuk APBN dulu, sehingga apa? Kalau sudah masuk APBN langsung disampaikan. Baik, Prof, kita kembali ke pertanyaannya teman-teman, boleh ya Prof ya? Boleh, boleh. Tempat kami sediakan untuk pertanyaan teman-teman. Bagus, cakep. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Gimana Prof? Bisa membuat menjadi intervensi untuk sesuatu yang nggak seharusnya, nggak Prof? Loh, itu ada aturannya. Kalau nggak ada konstitusi, nggak berani mempengaruhi. Kenapa? Hukum yang lebih tinggi nggak boleh. Hukum yang lebih rendah itu ngalahkan yang lebih tinggi. Karena ini adalah undang-undang dasar, adalah kewenangan, intervensi dan sebagainya enggak. Kecuali
memang dia itu bersalah. Nah, sekarang saya tanya, setelah adanya putusan MK ya 19 tahun 2015 kalau nggak salah, 15 tahun 2019 kalau nggak salah, itu memang korupsi itu benar-benar nyata-nyata bawa duit itu loh. Bukan potensi buat ini. Kalau dulu penjelasan dalam pasal 2 dan 3 itu potensi dan indikasi. Sekarang harus nyata-nyata. Jangan sampai orang nggak dapat apa-apa karena jabatannya langsung ditangkap begitu saja. Seperti peristiwa Tom Lembong maksudnya. Iya itu. Nanti itu harus dimengerti benar. Kalau memang nggak korupsi jangan. Ya memang harus dilepas. Kecuali memang korupsi. Korupsi itu apa sebetulnya? Korupsi itu hubungannya dengan uang. Uang negara sudah cukup. Korupsi ini berhubungan dengan uang negara. Sudah. Kalau nggak ada uang negara yang dikorupsi, berarti nggak korupsi. Ya kan gitu. Oke. Ya makanya ya seperti itulah. Oke. Baik, Prof, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Agak cepat boleh ya, Prof ya? Bagus. Silakan. Iya, Waktu bagus. dan tempat kami sediakan. Oke, terima kasih. Ini sedikit di luar topik nih, Prof. Iya, nggak apa-apa. Bagus sekali pertanyaannya, karena memang kemarin juga sempat viral yang ojol Afan Kurniawan. 5 tahun, 359. Menurut Prabowo sudah KUHP, sesuai? ya 5 tahun. Ancamannya 5 tahun, nggak boleh melebihi. Oke. Maksimal 5 tahun itu. Adakah masih celah hukum yang belum tersampaikan, Prof? Atau diselesaikan? Memang pada waktu itu yang nabrak itu adalah memang benar-benar ada sengaja. Ada kesengajaan menurut kesengajaan. Prabowo, ya? Kalau nggak sengaja, dolusnya ya jangan sampai dolusnya itu fatnya yang berhubungan dengan kulpanya, ya toh, itu memang sengaja. Kecuali nggak ada sengaja loh ya. Itu sudah ada, itu kok tabrak gitu. Salah satunya juga dicopot dari jabatannya itu sudah tepat ya, Prof? Ya tepat itu. Kenapa? Jangan sampai ketika punya kekuasaan nabrak seenaknya sekali. Hati-hatilah, karena sudah tahu kalau itu kalau nggak salah, kasihan, kelihatan. Makanya TV itu berpengaruh sekali ya. Yang berhubungan ini kan akhirnya apa? Akhirnya tahu semua. Akhirnya jadi ribut. Untung nggak seperti Nepal ya. Kalau Nepal Soro itu, ya ini harus hati-hati. Ini makanya sesuai lah. Tapi agak melenceng sedikit. Makanya kondisi dalam begini, DPR joget-joget, itu sebetulnya saya itu gak habis pikir ya. Kondisi rakyat pecekrek, dia pamer, wah harta kekayaan segede gitu, apa etika ya? Mempertanyakan, jadi Prabowo mempertanyakan moral dan etikanya kemana ya? Iya. Yang kemarin sampai dijarah itu, Prof. Dijarah itu kena kegregetan, seperti Nepal ya gitu. Nepal itu pejabatnya menari-nari di atas penderitaan, ya toh, pada rakyatnya, rakyat mangkal sampai itu loh. Kementerian Keuangan sampai dibelejeti sampai di sungai-sungai itu. Contohnya itu. Nah, ini hanyalah sebagai satu hati-hati. Ketika rakyat sudah memang bergerak seperti itu, semua nggak bisa. Jadi memang semua pejabat harus lebih hati-hati, terutama dalam jangan pamer-pamer itu. Jangan pamer-pamer, jangan juga mengatakan hal-hal yang menyinggung masyarakat, karena nanti bisa memicu gejolak seperti yang dipicu kemarin. Iya, ini hanyalah, ini jangan terulang lah, kembalilah. Iya. Prof, ini iya. Apa caranya supaya nggak terulang lagi, terutama kepada teman-teman Dewan, mungkin karena beberapa juga sudah dicopot seperti Ahmad Saroni dan lain-lain. Iya. Akhirnya kan harusnya sih memberi efek jerah ya kepada DPR yang lain. Sebetulnya DPR itu untuk kepentingan siapa sih? Kepentingan keluarganya atau kepentingan dirinya? Kalau menurut Prabowo untuk kepentingan siapa? Keluarganya itu jelas. Nari-nari sampai joget-joget, ketawa-tawa, itu dilihat gak pantas. Saya kira, saya terus terang agak keras, gak pantas itu. Jangan ada di DPR seperti itu.
Wah, dia nari-nari, wah, joget-joget, sambil ketawa-ketawa, putar-putar. Kok bisa ya? Nah, itu DPR itu bagaimana ya? Apakah memang orang intelektual, apakah orang bagaimana? Saya nggak paham sebetulnya. Kok sampai seperti itu ya? Nah, itulah perlu adanya satu punishment yang jelas. Lah, kayak gitu kan nggak benar. Jangan sampai seperti menghina-hina rakyatnya. Loh, dia itu loh sebetulnya, dia harus tahu DPR itu dari rakyat tuh. Kalau gak dicoblos rakyat itu dikuasa dari rakyat. Kalau gak dicoblos gak jadi DPR. Betul. Makanya rakyat harus hati-hati nyoblos DPR itu yang benar. Jangan nyoblos-coblosan kena uang. Jangan. Karena itu memang benar-benar kalau itu baik coblosan. Kalau nggak baik jangan. Nanti nari-nari lagi. Joget-joget lagi. Joget-joget lagi. Ini sepertinya semakin panas ya pembicaraan kita. Malah kita nanti ada pembahasan baru juga. Tapi sepertinya ini juga bagus juga untuk kita bikin di episode selanjutnya, Prof. Tapi tahan dulu karena kita sudah ada di ujung acara. Oh, iya. Dan mungkin ada pesan apa yang ingin Prof sampaikan terkait masa pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Dan juga terkait abolisi amnesti. Dan juga yang terakhir tentang itu pemilihan pejabat itu seperti apa supaya kita nggak salah milih pejabat yang joget-joget lagi, Prof. Silakan. Nah, itu sudah apapun sebetulnya sampai anak cucu itu kelihatan joget-jogetnya itu. Dia nggak bisa menghapus, nggak bisa mendelete, karena itu sudah masuk sekarang itu katakanlah Google, YouTube itu internasional. Di negara mana-mana kelihatan, nggak akan bisa dihapus. Makanya jadi seorang pejabat hati-hati ketika menjadi amanah, diberi amanah oleh rakyat itu, amanah itu harus memang dipegang teguh. Jangan kayak gitu. Jangan merasa dia beli apa dan sebagainya. Gak karo-karo rakyatnya itu makan ngempis-ngempis kayak gini. Apalagi ya kondisi ekonomi seperti ini. Nggak boleh, nggak pantas. Jadi kalau menjadi seorang pejabat itu benar-benar satu punya amanah. Itu penting. Kemudian akhlak, kemudian integritas, moral dari satu. Jadi pilihlah pejabat seperti itu. Jangan hanya ketika kalau sudah seperti ini kan diem. Tapi kalau sudah mau pemilihan umum, kalau bisa gunung dikasihkan, kalau ada gunung diangkat, ya toh, emas, jemerut akan dikasihkan. Tapi setelah itu wes babas anginnya gitu. Iya. Baik, terima kasih banyak Prof atas wejangan-wejangannya dan tentunya pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya, saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.